Tamu undangan yang terhormat, perkenankan saya, Febeliana Rizka. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu program pemerintah, yaitu literasi digital. Tingginya tingkat kemalasan membaca di Indonesia, di mana anak-anak hingga remaja zaman sekarang lebih sering dan lebih menyukai mengakses internet daripada membaca buku secara langsung. Bahkan, orang Indonesia paling banyak membaca buku hanya 3 judul setiap tahun. Dan itu pun hanya mereka yang berada di bawah usia 10 tahun. Hal ini tentunya sangat jauh tertinggal dari dibandingkan dengan negara maju yang mencapai 30 judul buku setiap tahunnya. Melihat hal ini, tentunya Indonesia akan terus berada di urutan bawah negara dengan minat baca paling rendah. Dilihat dari kutipan kominfo.go.id yang mana berdasarkan data UNESCO, Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal minat membaca. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Oleh karena itu, hal ini harus segera diatasi dengan tegas, bijak, dan sebaik mungkin, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Hal ini tentunya juga akan berdampak pada masa depan bangsa yang nantinya akan diteruskan oleh generasi saat ini. Pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional atau GLN sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk kelompok kerja GLN untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan literasi yang dikelola unit-unit terkait. GLN merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuh kembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan ini akan dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, mulai dari ranah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Meningkatkan literasi bangsa perlu dibingkai dalam sebuah gerakan nasional yang terintegrasi, tidak parsial, sendiri-sendiri, atau ditentukan oleh kelompok tertentu. Gerakan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan masyarakat. Oleh karena itu, penglibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi sangat penting untuk memastikan dampak positif dari gerakan peningkatan daya saing bangsa. Pada tahun 2021, pemerintah menerapkan program literasi digital nasional. Program ini diterapkan guna membekali masyarakat agar dapat berinteraksi di ruang digital secara lebih positif dan dari segi etika, kemampuan, keamanan, dan budaya digital. Tentunya, penerapan program ini juga ditujukan untuk anak-anak serta remaja generasi milenial agar lebih dapat menggunakan internet sebaik mungkin dengan menambah kemauan literasinya. Program ini juga diharapkan dapat meminimalisir konten-konten negatif yang ada di internet serta dapat mengungguli konten-konten positif. Perkembangan teknologi menyebabkan terbentuknya era digital yang membawa perubahan. Pada era ini, teknologi digital sudah menjadi bagian dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari, dari cara berkomunikasi, interaksi melalui jejaring sosial, bertransaksi pembayaran, hingga belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi, sangat diperlukan kemampuan literasi digital yang baik. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, membuat, dan mengkomunikasikan dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
Guna mendukung terwujudnya literasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informasi meluncurkan program literasi digital nasional. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Kemenkominfo dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JAPELIDI dan Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital. Peluncuran program literasi digital ini bertujuan untuk mendorong dan membantu seluruh anak Indonesia semakin bertalenta dalam menghadapi perubahan teknologi pada masa yang akan datang, sehingga bisa semakin cakap dan tanggap menggunakan teknologi digital. Program ini meluncurkan 4 kerangka, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture, serta 3 kerangka dalam menyusun program untuk 3 komponen masyarakat, yaitu digital society, digital economy, dan digital government. Lalu, bagaimana yang dimaksud dengan 4 kerangka pada modul tersebut? Yang pertama, digital skills. Digital skill berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Meliputi pengetahuan dasar mengenai mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilihan data, aplikasi percakapan, dan media sosial, serta aplikasi dompet digital, marketplace, dan transaksi digital. Kemudian yang kedua, digital safety. Digital safety merupakan kemampuan dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran, pelindungan data pribadi, dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, digital ethics. Digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalisasikan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola berinternet dalam kehidupan sehari-hari, meliputi pengetahuan mengenai informasi yang hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga pengetahuan mengenai minor safety. Dan yang terakhir, keempat, digital culture. Digital culture merupakan kemampuan dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini ditujukan untuk digitalisasi kebudayaan melalui teknologi informasi komunikasi, menumbuhkan pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, serta digital rights. Jadi, kesimpulannya, literasi digital sangat bermanfaat dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih di masa sekarang ini. Agar tidak terjadinya penyebaran berita yang belum pasti atau hoax, maka literasi digital itu sangat penting. Akhir kata dari saya harap informasi yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat meningkatkan literasi informasi digital, terutama dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Dan saya harap kiranya jangan jenuh-jenuh untuk membaca, jangan jenuh-jenuh untuk melakukan literasi, sebab literasi merupakan langkah awal bagi generasi saat ini untuk membangun negeri. Mari sukseskan program pemerintah, yaitu lakukan literasi digital. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.